Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu disehatkan badannya dan dilancarkan rezekinya. Balik lagi bareng gua Kowi, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu tragedi genosida atau lebih dikenal dengan pembantaian di Afrika Tengah, yaitu negara Rwanda. Pada 7 April 1994, Rwanda menorehkan catatan kelam yang melibatkan konflik antar suku ini. Dalam waktu 100 hari, sekitar 800.000 orang dibantai oleh ekstremis suku Hutu yang merupakan suku mayoritas di negara tersebut. Suku Tutsi yang jumlahnya lebih sedikit menjadi bulan-bulanan dan target kekerasan. Tapi tidak hanya komunitas suku Tutsi yang jadi korban, lawan-lawan politik juga dibantai. Apapun asal suku mereka turut diseret dalam pembunuhan ini. Dan sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu channel ini, karena subscribe itu gratis dan supaya channel ini juga makin berkembang. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja cerita dimulai. Pembantaian di Rwanda, yang di dunia internasional juga dikenal sebagai genosida Rwanda, merupakan sebuah pembantaian 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstremis suku Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe, yang artinya mereka yang menyerang bersama-sama. Kejadian bermula pada tanggal 7 April 1994 dalam waktu 100 hari. Rwanda sendiri merupakan sebuah negeri berpenduduk 7,4 juta jiwa dan merupakan negara terpadat di Afrika Tengah. Suku Hutu adalah suku mayoritas di Rwanda yang mendominasi sekitar 85% populasi, sedangkan suku Tutsi merupakan minoritas, tetapi banyak menduduki sektor-sektor kepemimpinan dan pemerintahan. Jadi, konflik suku Hutu dan suku Tutsi di negara Rwanda bukan hal baru. Kedua suku ini terus berseteru dan terus memanas sejak masa kolonial. Suku Hutu dan suku Tutsi di Rwanda sebenarnya sangat mirip. Mereka berbicara bahasa yang sama, tinggal di wilayah yang sama, dan memiliki tradisi yang sama. Tapi fisik suku Tutsi seringkali lebih tinggi dan ramping dibandingkan suku Hutu. Beberapa orang mengatakan etnis Tutsi berasal dari Ethiopia. Keyakinan itulah yang membuat mayat-mayat orang Tutsi dalam genosida Rwanda dibuang ke sungai oleh suku Hutu agar kembali ke Ethiopia. Jadi, jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, konflik suku Hutu dan suku Tutsi mulai memanas saat Belgia menjajah Rwanda pada tahun 1916. Saat itu Belgia membuat kartu identitas bagi warga setempat yang membedakan orang menurut sukunya. Belgia menganggap suku Tutsi lebih unggul daripada suku Hutu. Tak heran kalau orang-orang Tutsi menyambut baik kebijakan itu. Tetapi di sisi lain, kebencian orang Hutu menjadi memuncak. Suku Hutu yang kesal lalu berkonflik dengan mereka dalam rangkaian kerusuhan sampai tahun 1959. Lebih dari 20.000 orang suku Tutsi tewas dan banyak yang melarikan diri ke negara tetangga seperti Burundi, Tanzania, dan Uganda. Lalu, saat Belgia melepas kekuasaan dan memberikan kemerdekaan kepada Rwanda pada 1962, etnis Hutu menggantikan mereka dan memegang banyak posisi penting di pemerintahan. Dan selama puluhan tahun berikutnya, suku Tutsi menjadi kambing hitam atas segala krisis yang terjadi. Di tahun-tahun sebelum genosida Rwanda terjadi, situasi ekonomi di negara tersebut memburuk dan Presiden petahana Juvenal Habyarimana mulai kehilangan popularitas. Pada saat yang sama, pengungsi suku Tutsi di Uganda didukung oleh beberapa etnis Hutu moderat membentuk Front Patriotic Rwanda atau RPF yang dipimpin oleh Kagame. Tujuan mereka adalah untuk menggulingkan Presiden Juvenal Habyarimana dan mengamankan hak untuk kembali ke Rwanda. Tapi Presiden Juvenal Habyarimana memanfaatkan ancaman ini sebagai cara untuk membawa pembangkang suku Hutu yang moderat untuk kembali kepadanya. Dan suku Tutsi di Rwanda dituduh sebagai kolaborator RPF. Pada Agustus 1993, setelah beberapa serangan dan negosiasi yang lama sampai berbulan-bulan, kesepakatan damai ditandatangani antara Juvenal Habyarimana dari suku Hutu dan RPF dari suku Tutsi. Tetapi kesepakatan itu tidak banyak membantu menghentikan kerusuhan yang berlanjut. Kejadian ini bermula pada tanggal 6 April 1994 ketika Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana yang bersuku Hutu menjadi korban penembakan roket ketika berada di dalam pesawat terbang bersama Presiden Burundi yaitu
Cyprien Tarimira. Ketika itu, mereka baru saja menghadiri pertemuan di Tanzania untuk membahas masalah negara Burundi. Diduga kejadian penembakan keji itu dilakukan sebagai protes terhadap rencana Presiden Juvenal untuk masa depan Rwanda. Presiden Juvenal berencana memainkan persatuan etnis di Rwanda dan pembagian kekuasaan kepada etnis-etnis itu. Rencana itu sudah disusun setahun sebelumnya, seperti tertuang dalam Piagam Arusha pada tahun 1993. Presiden Rwanda yang sekarang, Paul Kagame, dituding sebagai pelakunya bersama beberapa teman dekatnya dengan melakukan serangan roket. Karena waktu itu dia adalah pemimpin kelompok pemberontak Tutsi. Namun Kagame menyangkal keras tuduhan itu dan sebaliknya menuding ekstremis Hutu yang melakukannya demi memusnahkan masyarakat Tutsi. Tapi kematian Presiden Juvenal sendiri bukan satu-satunya penyebab genosida di Rwanda, yang merupakan pembersihan etnis terbesar di Afrika saat zaman modern setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, karena suku Hutu dan suku Tutsi sudah berseteru dengan lama. Dan kejadian tragis penembakan Presiden Juvenal langsung mengakhiri masa 2 tahun pemerintahannya. Yang lebih mengerikan lagi, kejadian ini memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda pada tanggal 7 April 1994. Hanya dalam beberapa jam setelah Presiden Juvenal terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Sementara itu, di Kigali, ibu kota negara Rwanda, pengawal presiden langsung memprakarsai kampanye pembalasan. Para pemimpin politik oposisi dibunuh dan tak lama kemudian genosida Rwanda berupa pembantaian suku Tutsi dan suku Hutu moderat terjadi. Dimulai dari ibu kota Rwanda, ketiga golongan bersenjata itu mulai membunuh siapa saja yang mendukung Piagam Arusha tanpa memperdulikan status dan sebagainya. Perdana Menteri Rwanda yang berasal dari suku Tutsi juga dibunuh oleh golongan bersenjata. Selain itu, ada juga nama-nama dari kalangan menteri, pastor, dan siapa saja yang mendukung maupun terlibat dalam negosiasi Piagam Arusha. Dalam beberapa jam, para rekrutan dikirim ke seluruh negeri untuk melakukan pembantaian. Kelompok-kelompok yang diorganisir tentara pemerintah dan milisi membantai warga suku Tutsi di permukimannya dengan parang atau meledakkan mereka di gereja-gereja tempat mereka berlindung. Tentara dan polisi setempat juga mendorong warga biasa untuk ambil bagian. Dalam beberapa kasus, warga sipil suku Hutu dipaksa oleh personil militer untuk membunuh tetangga mereka yang beretnis Tutsi. Ekstremis Hutu juga mendirikan stasiun radio dan menerbitkan koran-koran yang menyiarkan propaganda kebencian, mendesak orang-orang untuk menyingkirkan kecoa yang dialamatkan kepada suku Tutsi. Nama-nama mereka yang akan dibunuh dibacakan di radio. Orang-orang yang mau membunuh suku Tutsi seringkali diberi insentif seperti uang atau makanan, dan beberapa dari mereka bahkan diberitahu dapat mengambil alih tanah suku Tutsi yang dibunuh. Dan situasi genosida Rwanda semakin kacau dengan mundurnya komunitas internasional. Sebagian besar pasukan PBB mundur setelah 10 tentara dibunuh. Pada akhirnya, FPR yang terorganisasi dengan baik dan didukung tentara Uganda secara bertahap berhasil merebut banyak wilayah hingga sampai di Kigali, ibu kota Rwanda. Pemerintah pun jatuh dan FPR dari suku Tutsi mengumumkan gencatan senjata. Jutaan orang suku Hutu, baik warga sipil maupun mereka yang terlibat aksi genosida, berbalik melarikan diri hingga melintasi perbatasan Kongo yang saat itu masih disebut Zaire. Kemenangan FPR di bawah pimpinan Paul Kagame dari suku Tutsi mengakhiri kekerasan genosida di Rwanda. Awalnya, pemerintahan multi etnis dibentuk dengan seorang etnis Hutu yakni Pastor Bizimungu sebagai presiden dan Paul Kagame sebagai wakilnya. Jadi, pemimpin etnis Hutu dan pemimpin etnis Tutsi seperti berdamai. Tapi mereka kemudian berselisih dan Bizimungu dipenjara atas tuduhan menghasut kekerasan etnis sehingga Paul Kagame menjadi presiden. Meskipun genosida di Rwanda telah berakhir, kehadiran milisi Hutu yang kabur ke negeri seberang yaitu di Kongo turut menyebabkan konflik bertahun-tahun di sana yang menyebabkan hingga 5 juta kematian. Pemerintahan baru di Rwanda yang dipimpin suku Tutsi juga 2 kali menginvasi negara tetangganya yang jauh lebih besar itu dengan alasan ingin memusnahkan pasukan Hutu yang kabur itu. Tapi kelompok pemberontak Tutsi di Kongo tetap aktif dan menolak untuk meletakkan senjata karena merasa komunitasnya beresiko menghadapi genosida Rwanda lanjutan. Pihak berwenang di Kigali, ibu kota Rwanda, mengumumkan penemuan sebuah bendungan lembah
berisi sekitar 30.000 mayat akibat genosida Rwanda. Lembah itu berada di luar ibu kota Kigali yang digunakan untuk menyediakan air bagi pertanian di sekitarnya. Laporan penemuan ini muncul setelah oknum-oknum yang dulu pernah terlibat gerakan aksi genosida ini sudah dibebaskan dari penjara. Kemudian, para tahanan yang sudah bebas tersebut bersedia untuk menawarkan informasi baru tentang kuburan massal itu. Penduduk di sekitar tempat bendungan lembah itu juga turut memberikan informasi. Sejauh ini, penemuan mayat baru sebanyak 50 jasad karena Rwanda juga berada dalam keadaan social distancing dan lockdown akibat wabah virus corona. Penggalan kisah ini diambil dari program Rwanda Genocide and the United Nations yang memuat testimoni dari para penyintas. Ada dua kisah yang berasal dari dua wanita, yaitu Berthe dan Bazire. Dia adalah dua dari banyak korban yang selamat dan bisa bersaksi membagian-bagian paling sedih dalam perjalanan hidup mereka. Cerita berawal dari Berthe, yaitu awalnya dia mengetuk pintu di sebuah rumah yang dia datangi. Dia meminta perlindungan dari seorang pasangan suami istri dan diterima. Tapi suatu hari ketika istrinya tidak berada di rumah, suaminya malah memperkosa Berthe. Pada 9 April 1994, Berthe akan melakukan upacara keagamaan pernikahannya. Tapi nasib berkata lain. 2 hari sebelum upacara sakral itu, Interahamwe, organisasi paramiliter etnis Hutu, mendatangi rumahnya dan hendak membunuh seisi rumah dan mengambil barang-barang mereka. Beruntungnya ayahnya lolos dengan berhasil bersembunyi di rumah seorang teman hingga pembantaian selesai. Karena situasi yang kacau, Berthe melarikan diri dan terpisah dengan ayah dan keluarganya. Selain Berthe, wanita lain bernama Bazire juga mengalami hal serupa. Jadi awalnya Bazire dan orang tuanya menginap di sebuah rumah seorang pria untuk berlindung. Awalnya pria itu menolak, tapi ibu Bazire kemudian memberi sejumlah uang sehingga mereka diterima. Dan sekitar pukul 3 pagi, ibu dan nenek Bazire meninggalkan rumah itu dan meminta Bazire untuk tetap tinggal. Sepeninggalan orang tua Bazire, pria pemilik rumah tersebut malah mabuk dan membawa sekelompok Interahamwe, dan Bazire dan kakaknya pun diperkosa. Sepanjang malam dia terus-menerus dipukuli. Orang-orang itu juga tega membawa Bazire pada pria lain yang kemudian juga menyiksanya dan memperkosanya. Gimana guys ceritanya? Mudah-mudahan di video kali ini kita bisa mengambil pelajaran. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan semoga peristiwa kayak gitu nggak akan terulang lagi untuk kedua kalinya. Dan bila ada pendapat yang berbeda atau informasi yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau lu suka video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.